Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Leo pribadi. Pada kali ini saya akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum dari gambar tersebut menunjukkan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Supaya hal-hal tersebut tidak terjadi, maka perlu dilakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Jadi, apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Sibanjuntak, beliau mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya, agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintahan kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Selanjutnya, apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegakan hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajiban merupakan wujud dari keadilan tersebut. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Dan menurut Suharjono Soekarno, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukum dalam hal ini dimaksud dalam undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegak hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang kelima, kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nah, hal-hal di atas yang makin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan suatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Polri. Polisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kegiatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri memiliki kewenangan yang terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Selanjutnya, peran kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolasi, dan nepotisme. Selanjutnya, peran hakim di Indonesia. Perwujudan dan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran. Hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada bidang peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian mendesak, segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan pembentukan KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Kita tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah. Atau mungkin pernah melihat di televisi seorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, berikut contoh dari pelanggaran hukum. Jadi apa sebenarnya pelanggaran hukum itu dan mengapa terjadi pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, dan ketidakpastian itulah yang dapat disebabkan oleh dua hal ini. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntunan kehidupan. Selanjutnya, dalam lingkungan bangsa dan negara yang melawan hukum diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan orang kaya, orang lain, dan sebagainya, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, tidak berpartisipasi pada kegiatan jalan umum, dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Kedua, macam-macam sanksi dan norma atas pelanggaran hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya, Rasul atau Nabi, yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran ini contohnya beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Yang ketiga, kesopanan. Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar,
menerima dengan tangan kanan, sanksinya itu tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan dan pengucilan. Selanjutnya norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.